Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Abu Habibi Usman. Alhamdulillah masih bisa berbagi cerita di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mampir di video ini dan yang telah subscribe channel ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan urusannya dan melancarkan rezeki teman-teman hari ini. Amin. Baik teman-teman, hari ini seperti biasa sambil menikmati perjalanan menuju kantor, saya akan berbagi cerita kembali. Dan sebelum kita masuk ke berbagi cerita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita agar kita sampai ke tujuan dengan selamat dan tetap terjaga semangat kerjanya. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, kemarin saya sudah berbagi cerita tentang konten-konten yang paling banyak view di YouTube. Buat teman-teman yang belum menonton videonya, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas. Dan hari ini saya akan berbagi cerita kembali dengan tema alat-alat yang digunakan untuk konten di YouTube. Tema ini saya share di berbagi cerita agar teman-teman tahu alat-alat apa aja nih yang biasanya itu dipakai saat kita bikin konten. Nah, di sini saya alat-alat ini saya pakai saya gunakan untuk konten ya. Jadi, jika teman-teman ingin membuat konten harus mempunyai alat dan tools kerja ini nih untuk membuat konten itu yang ada di pikiran kita. Pertama kan di pikiran kita tuh ide-ide ya. Biasanya mau bikin konten ini mau bikin konten ini mau bikin judul ini Nah, itu semua ada di ide-ide itu di kepala kita. Nah, itu kita tuangkan, kita harus kerjakan, kita harus eksekusi, dan kita harus jalankan agar ide yang ada di kepala kita itu bisa terlihat hasilnya. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, masih mau mulai atau masih ada niat untuk menjadi YouTuber, teman-teman harus punya alat kerja untuk membuat konten. Nah, ini apa aja nih alatnya nih harus disiapin. Nah, ini alat-alat ini yang biasanya saya pakai untuk konten. Pertama, itu yang pasti ya, ini pasti yang harus kita punya wajib, yaitu alat perekam video. Nah, di sini alat perekam video di sini saya itu menggunakan handphone Sony XYZ3, Redmi 4, dan kamera Xiaomi Yicam. Dan ada 3 ya, jadi ada 3 alat rekam yang saya gunakan untuk membuat konten atau membuat video. Yang pertama tuh HP Sony XYZ3. Saya beli ini second ya, karena nggak ada yang baru lagi, dan second juga itu masih bagus ya menurut saya pribadi. Dan HP ini itu nggak bisa dipakai untuk telepon. Kalau untuk WhatsAppan bisa sih, kita pakai internet wifi ya. Tapi kalau untuk jaringan seluler itu udah nggak bisa, karena ini handphone Sony XYZ3 ini itu BM ya, atau black market. Tapi untuk konten itu sangat bagus ya. Saya beli online 1,8. saya gunain tuh untuk unboxing, lalu untuk tutorial IT, lalu untuk rekam suara voice. Nah, ini saya pilih HP ini, itu kameranya tuh bagus ya, kameranya bagus, bening, hasil videonya juga bagus, dan memorinya internalnya itu besar. Jadinya saya jatuh kepilihan ke Sony XYZ3. Yang kedua, handphone yang saya pakai itu Redmi 4 ya. Ini handphone biasa ya teman-teman, nggak gede-gede banget, nggak bagus-bagus banget, cuman ini buat cadangan. Misalkan HP Sony XYZ nya itu lagi dipakai, jadi ada 2 angle ya, atau ada 2 video yang harus direkam secara bersama. Jadi saya pakai HP Redmi 4. Dan yang terakhir yaitu kamera Xiaomi Yicam. Ini kamera action ya. Ini pertama kali ya, ibaratnya pertama kali
di launching ya ibaratnya itu. Ini saya beli second juga, harganya 600.000. Untuk hasilnya sangat bagus ya, ini sangat bagus. Tapi kelemahannya ya, kita kalau mau ngelihat hasil videonya kita harus pakai handphone, kalau enggak kita langsung colokin ke PC, jadi agak ribet ya. Yang sekarang kan kamera actionnya itu udah ada layarnya ya, jadi kita bisa ngelihat lah langsung hasil videonya seperti apa. Nah kalau kamera action iCam Xiaomi ini itu kita nggak bisa ngelihat, kita harus terhubung dulu di handphone atau kita terhubung ke PC baru kita bisa lihat. Tapi untuk rekaman itu sangat bagus ya teman-teman, jadi nggak kalah lah sama GoPro dan lain-lain lah ya. Tapi untuk pemula, untuk seperti saya cocok lah, yang penting videonya tidak blur dan hasilnya sangat memuaskan untuk saya pribadi. Lalu yang kedua, setelah kita merekam video, pasti kita harus edit videonya teman-teman. Nah di sini edit video menurut saya sangat diperlukan, karena dengan edit video teman-teman itu bisa nambahkan atau mengurangi atau menghapus bagian-bagian yang tidak ingin teman-teman tampilkan saat jadi satu video. Di sini saya menggunakan dua laptop ya teman-teman. Yang pertama laptop pribadi saya, itu laptop Lenovo T470 ThinkPad ya, Lenovo ThinkPad T470. Speknya itu Core i7, lalu RAM-nya tuh 16GB, SSD 256, lalu VGA nya 2GB. Jadi ini saya untuk rendering video. Ini kalau durasi rendering video menggunakan ThinkPad ini sangat cepat ya. Durasinya ya, kalau misalkan durasi videonya itu 1 jam, itu bisa 30 menit lah ya. Lumayan lah daripada yang dahulu saya itu sangat lambat sekali. Kalau misalkan durasi videonya cuma 15 menit, 8 menit, nah itu cepat, itu bisa sampai 15 menit ya udah selesai rendering videonya. Dan yang satu lagi itu laptop kantor ya, tapi masih bisa saya gunakan karena saya upgrade RAM-nya ya. Jadi Core i speknya itu Core i3, RAM-nya itu 12GB, SSD 256. Nah ini standar ya, standar untuk editing video yang kecil-kecil lah, jangan gak usah gede-gede lah, ini yang kecil-kecil aja itu cukup ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau mencari spek PC atau laptop yang bisa buat edit video, ya saya sarankan ya cari speknya minimal itu prosesor i3, lalu RAM-nya itu 16GB, terus SSD 256. Itu speknya udah cukup lah untuk menurut saya pribadi ya. Kalau misalkan budgetnya emang ada segitu ya segitu aja teman-teman, jangan sampai ngutang, cicilan atau kredit, jangan sampai teman-teman. Kita sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Lalu yang ketiga itu software editing video. Jadi setelah kita rekam pakai handphone, lalu kita mau editing pakai laptop, lalu softwarenya itu biasanya saya gunakan software Filmora. Versinya saya pakai 10.1.20.16. Nah itu teman-teman bisa cari di internet, softwarenya ada ya, tinggal download, nanti tinggal lakukan aktivasi segala macam lah, semuanya teman-teman bisa lakukan. Lalu ada lagi nih aksesoris tambahan, ini sengaja saya tampilkan juga, yaitu saya menggunakan tripod, mereknya tuh Takara, tipenya Eco 173A. Ini untuk saya gunakan biasanya untuk standing handphone Sony Xperia Z ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil unboxingnya itu agak gede barangnya, jadi saya menggunakan tripod ini. Tapi kalau misalkan barang unboxingnya kecil kayak RAM, itu saya cukup pakai holder aja sih, biasanya saya pakai itu. Dan waterproof ini untuk kamera Xiaomi iCam ya. Biasanya kalau hujan itu biasanya saya pakai waterproof biar masih bisa merekam perjalanan di jalan saat hujan, seperti itu ya teman-teman. Dan apalagi ya teman-teman, sepertinya itu aja sih, 4 alat itu yang biasanya saya pakai untuk konten. Mungkin nanti teman-teman bisa menambah dan menambahkannya ya, dan saran saya sesuaikan dengan budget teman-teman. Kalau belum ada dananya, pakai dulu aja yang ada.
Misalkan handphone teman-teman udah bagus nih, hasil videonya bagus, fotonya bagus, nah itu bisa dijadikan untuk bahan alat untuk konten ya. Jadi gunakan handphonenya pribadi masing-masing nggak apa-apa, lalu pakai nanti editingnya bisa di handphone, pakai Filmora juga ada, bisa pakai CapCut juga bisa, pakai apalagi tuh yang biasa editing video tuh, Canvas bisa, dan lain-lain lah, itu banyak gratis di Play Store. Jadi teman-teman masih bisa ngedit video. Cuman kalau saya pribadi, saya misahkan handphone kerjaan dengan handphone konten ya, karena kalau handphone kerjaan dipakai buat konten juga, kalau ada telepon panggilan itu biasanya buyar ya teman-teman. Nah itu menurut pribadi saya ya. Jadi kalau misalkan saya kan IT support, jadi harus siap-siap dipanggil. Jadi kalau ada panggilan user, tiba-tiba kita lagi ngedit di handphone, nah itu udah buyar aja, udah lupa. Nah itu biasanya saya nggak mau seperti itu ya. Jadi saya lebih baik punya handphone cadangan. Nah itu kalau saya pribadi. Dan ini teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang menjadi pemain YouTube, teman-teman bisa hubungi saya via chat WA atau SMS juga boleh lah kalau ada pulsanya, dan nomornya itu ada di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti teman-teman tuh bisa belajar dengan saya privat, lalu teman-teman nanti saya ajarkan dari awal sampai bisa menghasilkan cuan di YouTube ya. Lumayan lah buat nabung lah, buat uang jajan juga cukup lah, insya Allah. Baik, kayaknya sampai sini dulu karena sudah memasuki kawasan industri Sentul dan sebentar lagi saya sampai kantor juga. Sampai di sini dulu berbagi cerita pada hari ini, alat-alat yang digunakan untuk konten di YouTube. Saya pamit undur diri. Nanti kita akan lanjut lagi videonya di berbagai cerita. Jika ada kata-kata yang membuat teman-teman tersinggung, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.